Halo EduLabers, sekarang kita bahas ya soal terkait sejarah, soal kemarin nih tentang tryout intensif pertama. Nah, sekarang kita langsung aja ya ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini mengatakan atau menanyakan tentang konsep waktu yang menitik beratkan pada pembahasan semua aspek secara mendetail. Nah, berarti dengan pertanyaan demikian, kita akan membahas teori dalam sejarah yang berkaitan dengan konsep berpikir sejarah. Nah, konsep berpikir sejarah itu kan terdapat dua ya. Yang pertama itu adalah sinkronik. Sinkronik sendiri itu adalah suatu konsep berpikir yang lebih mengutamakan kepada menggambarkan fenomena atau peristiwa yang luas ya secara peristiwanya. Namun secara waktunya itu menyempit. Misalkan kita akan membicarakan Reformasi 98. Nah, yang kita bicarakan dalam Reformasi 98 itu dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ruang waktunya atau lingkup waktu yang dibahasnya itu hanya dalam waktu 1998 itu, atau lebih tepatnya pada Reformasi 98 saja alur waktunya. Sedangkan yang kedua itu ada diakronik. Kalau yang pertama itu menitik beratkan kepada mendalamnya peristiwa yang dibahas, sedangkan diakronik ini lebih menitik beratkan kepada luasnya cakupan waktu yang dibahas. Karena penyampaiannya jika diakronik ini lebih menekankan kepada kronologis ataupun periodisasi. Misalkan ketika kita akan menjelaskan tentang proklamasi tahun 1945, nah itu kita bisa menggunakan alur waktu. Misalnya, tanggal 6 terjadi peristiwa bom atom di Hiroshima, tanggal 9 terjadi peristiwa bom atom di Nagasaki, tanggal 15 terjadi penyerahan secara resmi Jepang kepada sekutu. Lalu tanggal 16-nya terjadi peristiwa Rengas Dengklok karena ada vacuum of power. Dan yang terakhir tanggal 17 terjadilah proklamasi kemerdekaan. Nah, itu kan kita membahasnya secara urutan waktu. Nah, sehingga konsep berpikir diakronik ini lebih cocoknya untuk membahas tentang sebab akibat. Nah, kalau kita fokus kepada pertanyaan, dalam pertanyaan itu kan yang ditanyakannya itu konsep berpikir yang membahas semua aspek secara mendetail tapi terbatas pada waktu. Nah, sudah jelas dong jawabannya itu adalah yang opsi D ya, sinkronik. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan soal nomor pertama. Soal kedua yang akan kita bahas itu berkaitan dengan ruang lingkup sejarah nih. Nah, pertanyaannya, sejarah memiliki ciri khusus. Nah, ciri sejarah sebagai ilmu kecuali. Oke, berarti kita ditanya mana sih di dalam opsi yang bukan merupakan ciri dari sejarah sebagai ilmu. Nah, kita pahami dulu ya, ruang lingkup sejarah itu kan ada 4 ya cakupannya. Yang pertama itu adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu itu ciri khasnya adalah sejarah bersifat empiris. Empiris ini sesuai atau fakta yang terjadi di lapangan, lalu disusunnya juga melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga dapat melahirkan kesimpulan. Nah, itulah yang dimaksud dengan sejarah sebagai ilmu. Jadi ada aturan-aturannya. Lalu yang kedua itu sejarah sebagai kisah. Nah, kalau sejarah sebagai kisah, nah mungkin ini yang sering kamu dapatkan ketika di kelas orang guru menjelaskan suatu peristiwa sejarah. Nah, apa yang dilakukan oleh guru tersebut dinamakan sejarah sebagai kisah. Kenapa? Karena di situ guru menafsirkan terlebih dahulu kan apa yang beliau baca dari sumber. Nah, lalu setelah beliau membaca, beliau menceritakan kembali kepada siswa-siswinya. Nah, proses menceritakan kembali sejarah kepada pihak lain itu termasuk dalam ciri sejarah sebagai kisah. Nah, yang ketiga, sejarah sebagai seni. Nah, kenapa sejarah dikatakan sebagai seni? Karena kan dalam sejarah itu mengandung unsur sastra dan juga keindahan bahasa. Sehingga sebetulnya disadari atau tidak, ketika kita membaca sejarah, itu mampu membangkitkan imajinasi kita. Karena kan kita secara di bawah alam sadar akan ikut membayangkan ya bagaimana proses terjadinya peristiwa sejarah itu. Dan yang terakhir, ini adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi dan sifatnya unik. Nah, kenapa disebut unik? Karena tidak akan berulang sama persis. Contoh sejarah sebagai peristiwa itu adalah proklamasi kemerdekaan. Lalu ada Sumpah Pemuda, Perang Diponegoro, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan sejarah sebagai peristiwa. Sehingga kita fokus kembali kepada soalnya, nah, mana nih di dalam soal yang bukan merupakan ciri dari sejarah sebagai ilmu? Jawabannya itu adalah yang opsi E. Sebab sejarah yang bersifat unik atau memiliki ciri khas unik ini bukan merupakan ciri dari sebagai ilmu, tetapi ciri dari sejarah sebagai
peristiwa. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini lebih menekankan kepada ciri karya historiografi nasional tradisional ya. Berarti kamu diminta untuk menjabarkan ciri-ciri nih. Nah, selain menjabarkan ciri-ciri, lalu di dalam teksnya juga ini memberikan contoh ya, contoh tentang bagaimana gambaran dari historiografi tradisional. Namun inti pertanyaannya adalah mana sih di bawah ini yang bukan ciri dari historiografi tradisional? Historiografi tradisional sendiri itu kan suatu penulisan sejarah yang umumnya identik dengan masa-masa kerajaan. Nah, kenapa? Karena proses penulisannya itu dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga-pujangga keraton ataupun kerajaan yang ada pada saat itu. Nah, sebetulnya historiografi tradisional terbagi jadi dua, ada Hindu-Buddha dan juga ada masa Islam. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah ciri historiografi tradisional secara umum. Ciri historiografi tradisional yang pertama itu menekankan kepada sudut pandang pihak istana dalam proses penulisannya. Jadi dari perspektif istana proses penulisannya. Nah, ciri yang kedua, karena ini berkaitan dengan ciri yang pertama ya, karena perspektif yang digunakannya adalah istana sentris, sehingga atau kenapa bisa istana sentris? Karena memang tujuan dari penulisannya itu adalah untuk melegitimasi kekuasaan raja. Legitimasi di sini bisa kita sebut pencitraan ya. Yang ketiga terdapat unsur atau rasa anakronis. Anakronis ini ketidaksesuaian antara waktu dengan waktu. Antara waktu yang satu dengan waktu yang lain, atau misalkan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya, atau juga antara peristiwa dengan waktu yang lainnya. Nah, contohnya dalam beberapa kitab gitu kan, Negara Kertagama, para raton itu terkadang ada perbedaan-perbedaan unsur waktu. Bahkan juga ada ketidaksesuaian antara unsur waktu dengan peristiwanya. Nah, itu yang disebut anakronis. Yang keempat, menonjolkan unsur genealogis atau silsilah. Nah, jadi sangat mengedepankan silsilah-silsilah penguasa kalau kita membicarakan tentang historiografi tradisional. Contohnya, ketika kita berbicara tentang kerajaan Kutai, itu kan kita akan membahas gitu ya. Dari raja yang terkenalnya aja kan itu ada Kudungga, lalu ada Asmawarman, lalu ada Mulawarman, dan lain sebagainya. Nah, itu menekankan unsur genealogis. Yang kelima, banyak mengandung unsur mitos. Dan yang keenam, bersifat regiosentris. Regiosentris ini menekankan kepada unsur-unsur keagamaan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka di dalam opsi yang tidak termasuk ciri dari historiografi tradisional yang mana nih? Jawabannya itu adalah yang opsi A. Sebab subjektivitas penulis ini lebih menekankan kepada ciri historiografi pada masa kolonial. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Nah, sekarang kita langsung fokus lagi ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kamu diminta menjelaskan tentang urutan penelitian sejarah yang benar. Nah, urutan penelitian sejarah itu ada apa aja sih? Oke, kita bahas ya. Tahapan penelitian sejarah ini sebetulnya terdiri dari 5 hal. Yang pertama itu kita harus memilih dulu topik. Karena kan nggak mungkin ya kita tiba-tiba melakukan penelitian tapi kita tidak mengetahui topik apa nih yang akan kita lakukan. Nah, jadi yang pertama itu adalah penentuan topik atau pemilihan topik. Yang kedua itu adalah heuristik. Heuristik ini setelah kamu mendapatkan topik yang akan diteliti, nah tahap heuristik ini adalah mencari informasi dari berbagai sumber. Misalkan, kamu akan meneliti tentang hal yang terjadi ketika penculikan di Rengas Dengklok. Berarti yang harus kamu cari gitu kan informasinya dari mana nih? Bisa dari museum atau mungkin dari orang yang masih ada dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang dinamakan dengan heuristik. Jadi mencari informasi dari berbagai sumber. Dan yang ketiga, setelah kamu mendapatkan sumber gitu ya atau mendapatkan informasi dari sumber tertentu, tidak bisa tuh langsung digunakan, sebab harus dilakukan terlebih dahulu yang namanya verifikasi sumber. Verifikasi sumber ini adalah memeriksa apakah sumbernya layak digunakan atau tidak. Setidaknya ada 2 hal ya yang bisa kita uji nih atau periksa ketika kita sudah mendapatkan sumber informasi. Yang pertama namanya disebut dengan verifikasi atau kritik eksternal, menguji otentisitas. Otentisitas itu adalah asli atau enggak sumbernya. Nah, yang kedua, itu kita mengkritik yang namanya kritik internal. Kalau tadi eksternal itu lebih kepada bungkusnya, asli atau enggak, kita udah lebih kepada isi.
yang disebut dengan menguji kredibilitas sumber atau kepercayaan sumbernya. Karena kan bisa aja sumbernya asli, tapi tingkat kepercayaannya itu diragukan, itu bisa saja. Yang keempat itu interpretasi, atau istilah lainnya penafsiran. Setelah kita dapat data, setelah kita menguji bahwa data itu layak, nah kita kan tidak mungkin dong langsung menyajikan data itu secara mentah. Nah, oleh karenanya diperlukan terlebih dahulu interpretasi atau menafsirkan. Apa sih sebetulnya data yang dimaksud itu tuh arahnya kemana? Nah, itu yang disebut dengan interpretasi. Dan yang terakhir dinamakan dengan tahap heuristik. Heuristik ini atau kita namainya juga historiografi ya. Mohon maaf nih, bukan heuristik tapi historiografi. Kalau historiografi itu menekankan kepada proses menuliskan kembali hasil yang sudah kita dapatkan dari proses penafsiran. Ketika kita penafsiran itu kan kita baru mengolah sumber datanya kan. Nah, tahap terakhirnya adalah menuliskan apa yang telah kita olah ke dalam suatu bentukan tertulis sehingga dihasilkan informasi yang utuh terkait dengan peristiwa atau kejadian sejarah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban yang tepat yang mana nih? Jawaban yang tepat itu adalah yang opsi C ya. Jadi tahapannya ada heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Ketika kamu menemukan 5 tahapan, berarti yang kurang itu adalah penentuan topik ya. Tapi kalau misalkan hanya 4 yang ditampilkan, berarti awal mulanya dari heuristik. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan soal nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 nih. Soal nomor 5 itu yang ditanyakan atau fokus pertanyaannya itu adalah terkait dengan ilmu bantu sejarah ya. Nah, ilmu bantu sejarah ini akan bermanfaat nih ketika seorang sejarawan ingin meneliti suatu peristiwa sejarah di masa lampau ya. Nah, pertama kita bahas nih, ilmu bantu sejarah itu ada banyak ya, tapi di sini kita tidak akan membahas semuanya. Yang pertama itu ada antropologi. Kalau antropologi itu adalah ilmu bantu sejarah yang bertujuan untuk mempelajari aspek kehidupan masyarakat dan kebudayaannya. Nah, jadi antropologi itu khusus untuk mempelajari kehidupan masyarakat beserta berbagai kebudayaan di dalamnya. Lalu yang kedua ada paleontologi. Kalau paleontologi ini ilmu bantu sejarah ya, atau suatu ilmu yang bermanfaat untuk penulisan sejarah juga nih. Kenapa? Karena kalau paleontologi ini ilmu yang akan bermanfaat untuk mengkaji kehidupan purba atau kehidupan masa lalu melalui fosil-fosil binatang atau tumbuhan. Nah, kalau yang ketiga ada paleoantropologi. Nah, kalau paleoantropologi ini ilmu yang mengkaji kehidupan dari fosil juga nih. Cuman kalau paleoantropologi ini dari fosil manusia. Yang ketiga, yang keempat ada paleografi. Nah, kalau yang sebelumnya itu dari fosil-fosil makhluk hidup ya. Kalau paleografi ini lebih menekankan mengkaji suatu tulisan. Nah, tapi tulisannya itu dalam media-media yang lunak. Nah, maksud media yang lunak itu contohnya adalah kitab, daun lontar. Nah, itu kan bentuk medianya atau media yang ditulis oleh untuk menuangkan tulisannya itu kan dalam media lunak ya. Karena apa? Ada yang kelanjutnya nih. Yang selanjutnya itu ada epigrafi. Makanya jangan tertukar. Kalau paleografi itu di media lunak, sedangkan epigrafi ini penulisannya ada di media-media yang keras. Ya contohnya prasasti gitu kan. Contohnya prasasti Tugu. Nah itu untuk mempelajarinya adalah menggunakan yang namanya epigrafi. Lalu juga yang terakhir ada nih namanya adalah arkeologi. Sebetulnya kalau arkeologi ini pasti nanti harus ditindaklanjuti oleh ilmu yang lainnya ya. Karena kalau arkeologi ini adalah suatu ilmu bantu sejarah yang lebih fokus mempelajari dengan cara melakukan penggalian-penggalian dan juga mengkaji benda-benda artefaknya. Nah, proses menggali penemuan sejarah itu dinamakan arkeologi. Nah, tapi ketika nanti di dalam hasil penggaliannya itu ditemukan benda-benda lainnya, misalkan fosil dan sebagainya, itu bisa ditindaklanjuti oleh ilmu bantu sejarah yang lainnya. Nah, seperti itu ya, tentang ilmu bantu sejarah. Sebetulnya masih banyak ya, kamu nanti bisa nih mempelajari lagi atau memperdalam lagi tentang ilmu-ilmu bantu sejarah. Ya, salah satunya bisa kamu akses di buku ya, di modul My EduLab tuh yang ada online-nya. Nah, kalau kita bahas sekarang ke soal, di dalam soal itu kan yang lebih ditanyakan adalah penggalian atau misalkan mempelajari sejarah di tulisan yang berada di lempeng emas, ya, di lempengan emas. Berarti itu di media keras. Nah, jawabannya yang mana nih?
Jawabannya itu sudah jelas adalah yang opsi B. Karena kan epigrafi itu ilmu bantu yang mengkaji sejarah dengan mengkaji tulisan di media-media keras. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6 nih. Kalau soal nomor 6 itu yang ditanyakan adalah manusia purba, Pithecanthropus mojokertensis. Nah, Pithecanthropus mojokertensis ini ditemukan oleh siapa sih gitu ya? Oke, penemuan manusia purba di Indonesia. Jadi ada beberapa manusia purba. Nah, yang pertama ada Meganthropus paleojapanicus. Kalau ini ditemukannya oleh Van Koenigswald dan Peter Marks di Sangiran, Jawa Tengah. Lalu juga ada nih Pithecanthropus robustus atau mojokertensis. Ditemukannya oleh Van Koenigswald juga dan Cokro Handoro ya tahun 1936 di Mojokerto. Lalu yang ketiga ada Pithecanthropus soloensis. Ini masih Van Koenigswald dibantu oleh Terhart dan Overnoot. Kalau soloensis ini ditemukannya di Ngandong. Lalu yang keempat ada Pithecanthropus erectus. Ini ditemukannya oleh Eugene Dubois. Dia tahun 1890 ya di Trinil. Lalu juga ada Homo wajakensis. Nah, kalau Homo wajakensis ini ditemukannya oleh Van Richthofen ya 1889. Dan yang terakhir itu ada namanya Homo florensis. Nah, Homo florensis ini yang paling termuda nih ditemukannya. Itu ada di daerah ini ya, daerah Guanglia gitu ya. Guanglia itu ada di daerah Flores. Ini ditemukannya oleh Peter Brown dan Moorwood. Nah, berarti kalau kita analisis ke soal yang ditanyakan penemu dari Pithecanthropus mojokertensis. Siapa nih jawabannya? Sudah jelas ya, yang menemukan Pithecanthropus mojokertensis itu adalah Van Koenigswald. Nah, seperti itu ya penjelasan untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini membahas tentang yang namanya teori ya. Ini membahas teori persebaran manusia. Nah, khususnya manusia Indonesia itu katanya berasal dari mana nih yang ditanyakan. Berarti kita kan membahas tentang teori masuknya nenek moyang ya, atau asal-usul. Asal-usul masuknya nenek moyang bangsa Indonesia itu sebetulnya ada beberapa teori ya. Nah, yang pertama itu ada namanya teori out of Taiwan, atau bahkan juga ada yang menamainya out of Asia. Nah, kalau yang pertama ini ditemukannya oleh Cairn, Brandes, serta Simanjuntak. Nah, menurut mereka bertiga, nenek moyang Indonesia itu katanya berasal dari Asia Tengah, Kepulauan Formosa. Nah, Kepulauan Formosa itu wilayah Taiwan ya saat ini. Kenapa mengatakannya berasal dari Taiwan atau kawasan Formosa ini? Karena ditemukan ada kesamaan akar rumpun bahasa nih antara bahasa-bahasa yang ada di daerah sana dengan yang ada di Indonesia. Ternyata itu berasal dari akar rumpun bahasa Austronesia. Nah, itu teori yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah out of Africa. Kalau Afrika ini atau out of Africa dikemukakannya oleh James Watson. Katanya nenek moyang bangsa Indonesia dan bahkan dunia itu berasal dari Afrika. Apa yang melatar belakanginya? Karena Homo sapiens paling tua itu ditemukan di Afrika. Ketika Homo sapiens tertua itu ditemukan di Afrika, di mana Homo sapiens ini nenek moyang atau cikal bakal manusia modern, jadi James Watson mengambil kesimpulan nih bahwa berawal dari Afrika lalu menyebar ke berbagai wilayah. Yang ketiga itu ada teori Nusantara. Kalau teori Nusantara ini dikemukakannya oleh Muhammad Yamin dan Goris Keraf ya. Katanya bukan berasal dari luar kok kalau nenek moyang bangsa Indonesia. Tapi nenek moyang bangsa Indonesia itu ya berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Nah, kenapa Muhammad Yamin dan Goris Kerap mengatakan hal tersebut? Karena ternyata di Nusantara atau di Indonesia sendiri banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba. Nah, kayak di Sangiran gitu kan, di daerah Ngandong, itu banyak kan ditemukan fosil-fosil manusia purba. Nah, itu yang menjadi alasan. Nah, yang terakhir ini adalah teori Yunan. Kalau teori Yunan ini dikemukakannya oleh Baron van Heijn. Katanya nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Yunan, Tiongkok Selatan. Alasannya kalau teori Yunan ini dilihat dari kesamaan fisik, lalu benda bersejarah yang memiliki kesamaan, dan juga sama-sama memiliki atau mengenal kebudayaan megalitik. Yang paling terkenal dari teori Yunan itu adalah proses kedatangannya yang terbagi jadi dua gelombang. Ada yang disebut dengan Proto Melayu dan juga ada yang disebut dengan Dutro Melayu. Nah, itu ya teori nenek moyang bangsa Indonesia. Kalau kita sekarang fokus ke dalam soal, itu kan yang ditanyakan adalah teori yang dikemukakan oleh Harry Truman Simanjuntak. Yang mana nih jawabannya? Nah, sudah jelas dong, jawabannya itu adalah yang opsi D, berasal dari
Formosa, atau bisa kita sebutnya adalah teori out of Taiwan atau out of Asia. Nah, seperti itu ya penjelasan untuk soal nomor 7. Sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 8. Soal nomor 8 yang menjadi fokus pertanyaannya itu adalah terkait dengan flora dan fauna khususnya yang berada di kawasan peralihan. Nah, yang akan kita bahas berarti agak berkaitan dengan geografi ya. Oke, langkah pertama kita pahami dulu apa yang disebut dengan kawasan peralihan. Jadi kawasan peralihan itu adalah kawasan khusus yang flora dan faunanya berada di antara atau di sekitar Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Nah, ketika kita berbicara flora dan fauna, itu pasti akan sangat beragam. Khususnya di kawasan peralihan ini, sering dikatakan bahwa flora dan faunanya adalah yang sangat identik dengan flora fauna yang ada atau asli dari Indonesia. Nah, kira-kira apa aja nih flora dan faunanya? Beberapa contoh dari flora yang ada di kawasan peralihan itu ada eboni, ada anggrek, cempaka, cendana, cengkih, pala, dan lain-lain. Lalu dari segi faunanya atau hewan-hewannya ada kuda sumba, ada tapir, lalu ada maleo, kuskus, anoa, dan komodo. Nah, yang komodo ini adalah hal yang sangat ikonik banget ya, khususnya buat Indonesia sendiri. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka kita fokus lagi ke dalam soal yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu kan flora fauna yang ada di kawasan peralihan. Nah, berarti mana nih kira-kira flora dan fauna yang ada di kawasan peralihan? Jawabannya itu sudah jelas berarti ya. Nah, jawabannya itu adalah yang opsi C, yakni pala dan komodo. Sedangkan yang lainnya itu adalah flora dan fauna yang di luar kawasan peralihan. Bisa saja di Weber Line, atau enggak di Wallace Line, ataupun di Lydecker Line. Yang intinya berada di luar kawasan peralihan. Nah, itu untuk soal nomor 8. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9 nih. Nah, soal nomor 9 itu kan yang ditanyakan gitu ya. Kamu diminta dulu awalnya untuk menganalisis gambar. Tapi poin pertanyaannya itu yang ditanya adalah masa. Masa apa nih? Masa manusia purba. Nah, khususnya yang di dalam soal itu kira-kira menggambarkan masa apa? Nah, kira-kira kamu masih ingat kan nih dalam masa manusia purba berdasarkan arkeologis itu ada apa aja? Ini ya, kita bahas dulu pembagian zamannya berdasarkan arkeologis. Atau kita dalam istilah konsep berpikir berarti ini secara periodisasi. Periode pertama itu adalah Paleolitikum. Paleolitikum itu adalah zaman batu tua yang identik dengan alat-alatnya itu masih kasar dan sederhana. Contohnya ada kapak genggam, lalu ada kapak primbas. Yang kedua nomaden. Nomaden ini berarti kehidupannya masih berpindah-pindah. Nah, kenapa kehidupannya masih berpindah-pindah? Karena dalam masa Paleolitikum, pola konsumsinya itu masih food gathering atau berburu dan meramu, sehingga mereka dalam bertempat tinggal juga harus berpindah-pindah untuk mendekatkan diri kepada sumber makanan. Itu ciri dari Paleolitikum ya, periode pertama. Yang kedua itu disebutnya Mesolitikum. Kalau Mesolitikum ini sering disebut dengan zaman Batu Tengah. Nah, kenapa disebut zaman Batu Tengah? Karena Mesolitikum ini juga sering dikatakan sebagai zamannya peralihan, makanya disebut Batu Tengah atau Mesolitikum. Kenapa? Nah, pada masa Mesolitikum ini pola konsumsi masyarakat sudah mulai nih yang awalnya murni food gathering, perlahan namun pasti sudah mengarah kepada yang namanya food producing. Lalu dari segi tempat tinggalnya juga mereka sudah semi nomaden gitu ya. Jadi mereka sudah sebagian atau beberapa kali menetap di gua-gua. Makanya kan kebudayaannya juga ada yang disebut dengan abri sosroh atau kebudayaan menetap di gua. Itu periode yang kedua ya, atau Mesolitikum. Yang ketiga, ini disebutnya Neolitikum. Kalau Neolitikum itu sering disebut juga batu baru atau batu muda. Kenapa disebut batu baru atau batu muda? Karena pada masa Neolitikum ini, alat-alat yang dihasilkan atau digunakan sudah halus. Contohnya ada belincung persegi, kapak persegi, itu istilah yang sama ya. Lalu juga ada bahwa mereka itu alat-alatnya sudah mengenal kapak lonjong, gerabah, dan lain sebagainya. Jadi alat-alatnya sudah bukan murni seperti batu pada umumnya, namun sudah lebih diolah terlebih dahulu. Lalu yang kedua, mereka bukan lagi nomaden atau tinggal di gua, tapi mereka sudah menetap dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, makanya ketika mereka menetap dalam kelompok-kelompok kecil, itu sudah juga identik dengan membuat gubuk-gubuk, bukan lagi di dalam gua.
Karena mereka hidup dalam kelompok kecil, maka dalam kelompok tersebut mereka sudah mengenal yang namanya primus inter pares. Primus inter pares itu adalah pemimpin gitu. Lalu dari segi pola konsumsinya nih yang paling berbeda ya. Pola konsumsinya mereka itu sudah food producing atau mereka sudah beternak dan berkebun kayak gitu ya atau bertani. Nah, itu yang ciri khas dari pola konsumsinya dan juga sudah mengenal sistem barter. Lalu yang keempat ada megalitikum. Kalau megalitikum ini dari namanya aja sudah jelas ya, batu besar. Kenapa disebut zaman batu besar? Karena peninggalan-peninggalannya itu identik dengan bahan-bahan atau batuan-batuan yang berbentuk besar. Ada dolmen, menhir, sarkofagus, dan lain sebagainya. Dalam masa megalitikum juga dianggapnya sudah mengenal yang namanya sistem kepercayaan. Nah, lalu yang terakhir itu adalah zaman logam atau perundagian. Nah, kalau di sini paling beda nih, karena kalau sebelumnya kan identik peninggalannya dari batu ya. Kalau zaman logam ini dari bahan-bahan logam. Itu terdiri dari zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Namun di Indonesia sendiri itu tidak mengalami yang namanya zaman tembaga. Kenapa? Sebab hingga saat ini belum ditemukan loh di Indonesia peninggalan yang terbuat dari bahan tembaga. Nah, itu penjelasan terkait dengan zaman-zaman yang ada berdasarkan arkeologis. Nah, sekarang kita fokus lagi. Gambar yang disajikan dalam soal itu kira-kira menunjukkan apa nih? Oke, kita analisis. Di sini ada beberapa ciri khas ya. Yang pertama itu mereka sudah memiliki atau bertempat tinggal secara berkelompok. Nah, buktinya apa? Di sini ada beberapa rumah. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka sudah mengenal pola bertani ya, bertani dan beternak nih. Nah, buktinya di sini ada padi. Lalu kalau kalian lebih detail lagi, itu ada hewan-hewan yang biasa kita gunakan untuk berternak gitu. Dan juga dari segi alatnya nih. Nah, ini segi alatnya itu adalah belincung persegi. Nah, sehingga sudah bisa kita simpulkan dong bahwa yang digambar ini zaman apa? Yang di dalam gambar itu sudah jelas adalah zaman Neolitikum. Karena tadi ya berdasarkan beberapa ciri khas dari zaman Neolitikum. Nah, itu untuk soal nomor 9. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, kalau soal nomor 10 ini kurang lebih penjelasannya masih sama ya dengan soal sebelumnya. Jadi itu berkaitan dengan pembagian zaman berdasarkan arkeologis. Ya, tadi kita review sedikit saja ya. Ada Paleolitikum atau batu tua, alatnya sederhana, nomaden, dan konsumsinya masih food gathering. Lalu ada Mesolitikum atau batu tengah, sering disebut juga sebagai masanya peralihan. Karena pada masa inilah mulai menunjukkan ada perubahan dari murni nomaden menuju ke mulai menetap di gua-gua. Dari yang awalnya food gathering menuju ke food producing. Nah, peralihannya itu ada di masa ini. Dan yang ketiga itu Neolitikum atau batu muda. Nah, ini alat-alatnya itu sudah bukan hanya sebatas asli batuan ya, tapi udah mulai direka bentuknya, mulai diperhalus lagi, dan lain sebagainya. Sudah menetap dalam kelompok, jadi mereka udah nggak di gua dan nggak nomaden, udah mengenal kepemimpinan, dan yang paling penting pola konsumsinya di sini sudah food producing, atau mampu membuat atau menghasilkan makanannya sendiri. Yang ketiga, megalitikum atau batu besar, identiknya dengan peninggalan-peninggalan dari batu besar dan juga mengenal sistem kepercayaan. Dan yang terakhir adalah zaman logam. Ini yang paling berbeda ya. Sebab pada zaman logam ini masyarakatnya itu sudah tidak lagi menggunakan peralatan-peralatan dari bahan batu, tapi mereka sudah membuat peralatan dari bahan logam, baik itu tembaga, perunggu, ataupun besi. Nah, sekarang kita fokus ke dalam soal. Nah, di dalam soal yang ditanyakan itu adalah zaman peralihan nih, ya, zaman peralihan antara masa berburu dan meramu. Nah, dengan masa berternak dan bercocok tanam. Kira-kira yang mana nih yang disebut zaman peralihan? Sudah jelas dong, jawaban untuk soal nomor 10 itu adalah yang opsi B, Mesolitikum. Nah, seperti itu ya penjelasan untuk soal nomor 10. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Soal nomor 11 ini yang ditanyakan adalah pidato yang dilakukan oleh Soekarno setelah 1 bulan proklamasi. Oke, berarti ini pidato Soekarno ketika bulan-bulan September. Nah, itu ada pidato apa atau ada peristiwa apa sih yang begitu ikonik atau begitu penting bagi sejarah bangsa Indonesia? Nah, jawabannya itu adalah peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada. Nah, sebetulnya apa sih yang disebut dengan rapat raksasa di lapangan Ikada?
Nah, kita bahas ya. Rapat raksasa lapangan Ikada itu terjadi di lapangan Ikada, makanya disebut lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta. Yang sekarang lebih dikenal lapangan Ikada ini sebagai Monas ya. Terjadi pada tanggal 19 September 1945. Apa yang terjadi? Walaupun namanya adalah rapat raksasa, berarti seolah-olah ini adalah suatu obrolan dua arah gitu ya. Tapi sebetulnya rapat raksasa ini adalah suatu kejadian ketika masa Indonesia ketika itu berkumpul. Nah, lalu Soekarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyatnya. Agar apa? Agar rakyatnya mempercayakan kepada pemerintah terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan setelah kemerdekaan. Kenapa bisa terjadi rapat ini? Karena ada kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan status kemerdekaan Indonesia akan direbut kembali dan lain sebagainya. Jadi mereka ingin memastikan. Nah, Soekarno menjamin dan juga menginginkan masyarakat agar percaya bahwa pemerintah akan melakukan hal yang terbaik. Hal itu juga selain pidato singkat untuk mengerahkan masyarakat agar percaya kepada pemerintah, adanya rapat itu sekaligus sebagai seremonial atau memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan. Karena masyarakat ketika itu upaya ya atau rasa senangnya itu masih sangat tinggi gitu ya, dan juga mereka menggebu-gebu. Jadi dikhawatirkan akan terjadi konflik-konflik, makanya Soekarno meminta masyarakat untuk percaya pada pemerintah. Nah, itu yang disebut dengan rapat raksasa di lapangan Ikada. Itu ya yang paling ikonik nih, peristiwa 1 bulan setelah kemerdekaan. Nah, ini ada gambarnya sedikit nih. Nah, ini kan terlihat nih Soekarno ada di tengah dan dikelilingi oleh banyak orang nih. Diperkirakan dari beberapa sumber sejarah kurang lebih hampir sampai 300.000 orang memadati lapangan Ikada ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Kalau soal nomor 12 ini tentang Afne ya. Nah, ultimatum oleh Afne. Afne ini adalah pasukan tentara sekutu yang ditugaskan ditugaskan di kawasan Indonesia. Nah, sebetulnya kenapa sih kok bisa Indonesia berkonflik dengan Afne? Ya, pertama, ultimatum Afne ini terjadi pada 9 November 1945 ya. Latar belakangnya karena tewasnya pemimpin Afne ketika itu yakni Brigadir Jenderal AWS Malabi dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Nah, tewasnya AWS Malabi ini membuat apa? Membuat Inggris yang saat itu menjadi pemimpin Afne atau menjadi koordinator lah ya kita sebutnya. Karena kan Afne ini tentara sekutu dan yang menjadi koordinatornya itu adalah tentara-tentara Inggris. Ketika Brigadir Jenderal Malabinya tewas, nah pasukan-pasukan atau tentara-tentara Inggris murka atau mereka marah. Ya karena kan Jenderal Malabinya ini yang mengalami tewas. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ketika itu, Afne memberikan ultimatum kepada pemerintah Indonesia, khususnya seluruh rakyat Indonesia. Apa ultimatumnya? Isi ultimatum yang pertama, pihak Afne itu menuntut balas atas kematian Brigjen Malabi tadi. Dan juga meminta tanggung jawab dari rakyat Surabaya. Karena kematian Jenderal AWS Malabi ini kan terjadi ketika adanya pertempuran di Surabaya. Sebetulnya ada berbagai versi yang mengatakan ya tentang kematian AWS Malabi ini. Ada yang mengatakan beliau itu mati terkena granat ketika akan menuju hotel tempat perundingan. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu ditembak dari jarak dekat. Nah, itu terkait dengan bagaimana proses kematiannya. Tapi intinya isi ultimatum itu Afne menuntut balas karena kematian Brigjen AWS Malabi tadi. Itu ultimatum yang pertama. Ultimatum yang kedua, Afne menginstruksikan kepada seluruh pimpinan pemerintah, intinya kepada seluruh rakyat Indonesia ketika itu, khususnya yang berada di Surabaya, untuk melapor dan menyerahkan senjata mereka. Serta mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan perlawanan lagi. Nah, isi ultimatum Afne ini justru yang nantinya membuat rakyat Surabaya itu murka atau mereka justru marah. Sehingga terjadilah suatu perang pada tanggal 10 November atau yang kita kenal dengan Perang Surabaya yang hingga saat ini sering diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, sekarang kita fokus lagi nih ke dalam soalnya. Di dalam soalnya, poin pertanyaannya itu adalah ultimatum Afne, apa yang membuat terjadinya ultimatum tersebut? Nah, berarti berdasarkan penjelasan sebelumnya, jawaban yang tepat itu yang mana nih?
Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang opsi B ya. Nah, ini ada sedikit gambar nih. Nah, ini mobil ini adalah mobil yang ditumpangi oleh AWS Malabi. Oke, seperti itu ya untuk soal nomor 12. Berarti kenapa APNEI mengeluarkan ultimatum? Karena terbunuhnya Jenderal Malabi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13 nih. Soal nomor 13 ini terkait dengan Irian Barat ya, upaya merebut kembali Irian Barat nih. Oke, berarti ini masih ikonik banget sama kebijakan Presiden Soekarno ya. Oke, kira-kira apa nih ya? Kita coba jelaskan dulu. Nah, jawabannya itu adalah yang Tri Komando Rakyat. Nah, kenapa jawaban Tri Komando Rakyat? Gitu. Karena kita coba jelaskan di sini. Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat. Jadi Trikora ini pada awalnya adalah komando ya atau instruksi yang diumumkan oleh Soekarno di alun-alun utara Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Nah, apa tujuan dari Soekarno untuk mengumumkan hal tersebut atau memberikan komando yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat karena terdiri dari 3 instruksi gitu ya. Alasannya itu adalah untuk melakukan perebutan kembali Irian Barat. Sebab Irian Barat atau Papua ketika itu belum bergabung atau menjadi milik Indonesia, melainkan masih dikuasai oleh Belanda. Nah, berawal dari Komando Trikora ini, nantinya Soekarno membentuk Komando Mandala yang dipimpin oleh Maijen Soeharto. Nah, tugasnya apa? Tugas dari Komando Mandala ini itu adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan juga melakukan operasi militer dalam proses atau dalam upaya perebutan kembali Irian Barat. Nah, berarti sudah jelas ya, komando yang diserukan atau disampaikan oleh Soekarno dalam upaya merebut kembali Irian Barat itu ya udah jelas nih. Jawabannya itu betul adalah yang opsi C, yakni Tri Komando Rakyat. Oke, itu untuk soal nomor 13. Nah, ini gambarnya ya. Ini adalah masa ya, masa yang ketika itu berkumpul mendengarkan instruksi atau komando dari Presiden Soekarno. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 14. Soal nomor 14 ini terkait dengan kebijakan yang diambil atau dilakukan pada masa Soeharto. Nah, khususnya kebijakan yang dikenal dengan istilah fusi partai politik. Yang ditanyakan itu tujuan, kenapa sih Soeharto menerapkan kebijakan ini? Oke, kita bahas ya. Fusi partai politik ini baru benar-benar berlaku pada tahun 1971. Fusi partai politik sendiri ini adalah suatu gagasan penyederhanaan partai politik ketika masa pemerintahan Soeharto. Dengan cara apa? Dengan cara mengelompokkan partai politik menurut ideologinya masing-masing. Hasilnya dari kebijakan fusi partai politik ini dihasilkan 2 golongan politik yang berbeda. Yang pertama itu golongan Islam yang terdiri dari Partai NU, Parmusi, PSII, dan PERTI itu digabung karena kesamaan ideologi Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau yang umum dikenal nantinya dengan P3. Yang kedua, ini adalah gabungan dari partai yang berideologi nasional dengan partai yang berideologi non-Islam. Nah, yang terdiri dari apa aja nih kalau partai ini? Kalau partai ini terdiri dari Partai Katolik, Partai Parkindo, lalu ada PNI, Murba, dan IPKI. Partai yang berideologi nasional dan non-Islam ini ideologinya itu digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau yang dikenal dengan PDI. Sebetulnya selain 2 partai ini masih ada satu lagi, yaitu yang dikenal dengan istilah golongan karya atau Golkar, di mana Golkar ini nantinya akan menjadi partai pemenang utama nih selama masa pemerintahan Soeharto. Sebetulnya kalau kita perdalam lagi, tujuan utama dari Soeharto menerapkan fusi partai politik ini ya yang bisa kita sampaikan adalah menyederhanakan partai atau mengurangi saingan. Ya memang tujuan utamanya itu selain untuk membuat partai politik jadi lebih mudah dikontrol, tujuan lainnya itu adalah menghilangkan lawan-lawan politik yang mungkin bisa menentang kepemimpinan Soeharto. Sebab ketika partai politiknya itu hanya ada 2, saingan Golkarnya ya, itu kan lebih mudah untuk dikontrol, dan ketika ada upaya untuk menentang Soeharto, itu lebih mudah untuk ditindak. Nah, itu yang disebut dengan fusi partai politik beserta tujuannya. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban yang tepat yang mana nih? Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang opsi E ya, mendiadakan kekuatan-kekuatan politik yang dapat menjadi oposisi dari Orde Baru. Nah, seperti itu untuk penjelasan tentang soal nomor 14.
Sekarang kita lanjut ke soal terakhir ya. Ini soal nomor 15. Poin pertanyaannya itu udah masuk ke babnya reformasi nih. Nah, pertanyaannya berikut ini beberapa alasan kenapa pemerintahan atau kepemimpinan Habibie ditolak oleh mahasiswa. Nah, jawabannya yang mana nih? Jawabannya itu adalah yang opsi C. Sebab opsi C ini tidak benar, karena B.J. Habibie tidak melakukan kudeta terhadap kekuasaan Soeharto. Melainkan, kenapa B.J. Habibie bisa menjadi seorang presiden, itu ada peristiwa di belakangnya. Nah, peristiwa apa nih yang berkaitan? Yaitu adalah peristiwa mundurnya Soeharto. Jadi ketika terjadi yang namanya reformasi 1998, itu muncul berbagai desakan untuk Soeharto mengundurkan diri. Sehingga pada 21 Mei 1998, resmilah Soeharto mengundurkan diri. Nah, akibatnya apa? Di dalam aturan, ketika seorang presiden tidak mampu menjalankan tugasnya, baik itu meninggal ataupun mengundurkan diri, maka wakil presiden harus menggantikannya. Nah, ketika itu wakil presidennya adalah B.J. Habibie, sehingga secara aturan B.J. Habibie akhirnya diangkat menjadi seorang presiden. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, berarti sudah jelas dong, yang tidak sesuai kenapa B.J. Habibie ditolak oleh mahasiswa itu ya jelas yang opsi C, karena opsi C ini tidak sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi. Nah, seperti itu ya penjelasan atau pembahasan tentang soal tryout sejarah yang pertama nih. Kalau misalkan kamu masih bingung, kamu bisa ya memperdalam kembali pengetahuan kamu dengan mengikuti pembelajaran lebih aktif lagi di EduLab. Oke, seperti itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.